Riset Keilmuan Skema Riset Desa merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung serta menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Riset Kembang Desa atau Kemitraan Membangun Desa sebagai model pembelajaran DKP MBKM studi pada Desa Kemiri Kabupaten Jember adalah riset yang digagas oleh tim riset keilmuan Universitas Muhammadiyah Jember yang terdiri dari program studi ilmu pemerintahan, program studi teknik informatika, dan program studi teknologi industri pertanian. Riset ini bertujuan untuk menghasilkan model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif antara dosen, mahasiswa, dan pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sebagai mitra. Riset Kembang Desa berfokus pada pengembangan pariwisata yang ada pada Desa Kemiri. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata Desa Kemiri adalah melakukan identifikasi produk unggulan UMKM yang terdapat pada Desa Kemiri. Produk unggulan dari UMKM Desa Kemiri antara lain adalah keripik singkong, produk olahan kopi, opak gulung, dan asap cair. Produk unggulan UMKM ini nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk kearifan lokal dan daya tarik dalam pengembangan pariwisata Desa Kemiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kami di sini selaku tim MBKM Kembang Desa akan mewawancarai pengusaha atau UMKM singkong di Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Nama Bapak siapa nih kalau tahu? Nama aslinya Waroi. Oke, Pak Waroi. Tapi sebutannya di sini Bapak Lusi itu. Oke, Bapak Lusi. Nama usaha UMKM-nya ini apa, Pak ya? Nama usahanya saya ini Rizkina. Rizkina. Ya. Ini ya, Pak. Ya, DPNA Rizkina. DPNA Rizkinya. Lalu untuk keripik singkong Rizkina ini sudah berjalan berapa lama di usahanya? Kalau bagi saya sudah 2 tahun lebih. Untuk produksinya di mana aja, Pak? Cukup di sini ya? Ya cukup di sini aja. Di rumah ya? Di rumah aja. Oh, berarti tidak pakai pegawai nih, Pak? Tidak pakai bekal, soal kecil-kecilan masih belum punya modal. Oh, dapur sendiri ya, Pak ya? Ya. Dijual sendiri juga, Pak? Dijual sendiri, langsung dijual. Tapi kalau penjualan saya itu tidak nahan barang istilahnya itu ya. Kan takutnya barang saya takut apa kata sekarang expired gitu ya. Soalnya saya ini kalau goreng sekarang mungkin besok sudah di blower habis sudah. Oh. Kalau 1 kintal langsung habis. Kalau nahan nimbun barang, misalkan minyak langka, apa langka gitu ya. Iya. Nantinya takut saya itu bahaya, nanti kan tengek gimana takut saya. Kadaluarsa istilahnya. Berarti- Ya agak menurun ini gara-gara ini minyak naik ini agak menurun, terbatas istilahnya. Nggih. Soalnya kalau minyak ini nggak ada di sini, belum ada minyak, nggak berani untuk ambil barang. Nanti kalau barang diambil duluan, minyak nggak ada, akhirnya kan bisa. Untuk produksinya ini barangnya tahan berapa lama di toko gitu? Kalau di toko paling lambat 2 minggu, paling lambat. Dua minggu itu sudah melempem ya, Pak? Ya. Kalau- Tidak melempem, tapi sudah saya tukar sendiri. Gini. Yang lama kembalikan, tapi nggak ada yang kembali.
Sampai sekarang tidak pernah ada yang kembali. Soalnya barang saya itu selesai goreng sudah di blower langsung dikirim. Yang minta sudah banyak. Gitu, yang minta sudah banyak. Untuk produksinya ini, mengapa Bapak memilih usaha singkong, Pak? Kalau yang lainnya seperti kopi dan lainnya gitu, Pak? Ini modalnya lebih ringan gitu. Modal lebih ringan, pekerjaannya ya berat tapi lah daripada kopi. Berarti selain dari singkong, Bapak juga pisang, Ya. sukun, Pak ya? Iyalah. Ketelan. Untuk pemasarannya sendiri, penjualannya di luar Jember atau di sekitar Jember atau di sekitar Kemiri? Di sekitar Kemiri sampai Jember ini. Gitu. Tapi kalau kayak yang tuku-tuku kecil istilahnya beda dengan yang kayak basmalah itu. Kalau harganya Bu sekarang naik dulunya 45 sekarang 5.000 misalkan. Oh iya Pak, ada apa-apa, saya sudah mengerti, saya juga ada dapat minyak sekarang. Ya gitu sudah mengerti. Tapi kalau tuku-tuku besar enggak mau naik. Enggak mau. Cuman isi harus ya bisa naik tapi isi harus naik. Ya itu tetap Pak. Kalau isi itu naik banyak otomatis harga naik tetap istilahnya. Misalkan ini tambah besar ya. Kayak ini tambah besar. Tapi kan harga 5.000. Itu kan saya juga rugi. Kalau tetap harga naik tidak masalah. Dalam sehari bisa berapa kilo, Pak? Dulu. Kalau di Pak Bunarso itu setiap harinya ngambilnya itu 25 renteng, 25 gini. Isi 10 ya, Pak? Isi 10. Berarti 250 nih. Iya, Itu satu toko. satu duku. Oke. 250 renteng. 250 biji. Otomatis 25 renteng. 25 renteng. 3 hari habis. Sekarang ini kan ditelepon lagi saya. Dimintain kerecehnya Pak mana? Saya kasih minyaknya dulu, nggak ada, minyaknya nggak ada gitu saya. Tambahannya banyak di sini, Iya. tapi minyaknya nggak ada. Cuman saya tidak berani kalau bukan minyak Tropical, Sabrina, tidak berani. Lain dari itu ya, kayak Fortune berani. Tapi kalau minyak curah itu kebanyakan harus siap saji. Kalau ditahan-tahan, pada akhirnya itu jangan sampai melempem, tengek. Tidak berani. Kalau siap saji berani pakai minyak curah. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga usahanya ini lancar Pak ya. Amin, Meskipun keadaan minyaknya seperti ini gitu Pak. Ya. Semoga diberikan kelancaran di. Mungkin dari kami itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari proyek MBKM. Di sini kami berada di UMKM Kopi Danci bersama ownernya yaitu Bapak Usman. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal tentang UMKM Kopi Danci ini kepada Bapak Usman. Apa kabar Bapak Usman? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Jadi ini Pak, kita mau sedikit ada wawancara kepada jenengan perihal UMKM yang jenengan laksanakan ini. Kira-kira mulai tahun berapa Bapak memulai UMKM ini? Sebenarnya saya masih baru, sekitar dari sekarang sekitar 7 bulanan masih baru proses. Inginnya saya mulai dulu, ingin petani kopi dari hulu sampai hilir. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan untuk kesuksesan saya punya roasting, akhirnya punya produk sendiri. Alhamdulillah untuk pertolongan dari teman-teman kita semua mendukung support untuk program kami. Jenis kopi apa saja yang Bapak produksi selama menjalankan UMKM Kopi Danci ini? Umumnya sini kopi robusta, terus arabica. Kalau arabica petani kurang seberapa minat karena buahnya itu kurang maksimal buahnya. Berarti di sini dominan produksinya kopi robusta. Robusta dengan arabica. Kopi robusta dengan arabica. Ya. Untuk metode yang digunakan itu pakai metode apa? Kering atau basah? Ada kalau tergantung kalau ada fermentasi untuk arabica ada di fermentasi. Kalau robusta ada yang langsung dikelola natural.
Jadi langsung dijemur pakai Langsung dijemur. matahari gitu ya, Pak. Kalau pemasarannya tuh Pak, untuk produksi kopi ini Pak? Pemasaran dari teman-teman kita semua, dari teman-teman ngambil gimana? Cuma apa? Lewat dari teman-teman sama relasi aja Pak? Iya, ada yang lewat Facebook, Oh, online juga ada? online ada online. Terus juga pemasaran ini diserahkan ke anak saya, Nova, operator roasting, juga pemasaran saya serahkan ke anak saya, biar anak saya punya kegiatan. Kira-kira udah ada sertifikasi dari pemerintah atau dari pihak instansi yang lain gitu? Ada Dari mana? dari dinas pertanian ada juga. Saya mengusulkan, alhamdulillah saya sudah punya izin dari NIB dan juga PIRT sudah keluar. Berarti sudah resmi. Sudah resmi, alhamdulillah sudah resmi. Ada pernah diajak kerjasama sama perusahaan gitu Pak? Belum pernah deh, Belum pernah. masih belum pernah. Tapi misal kalau ada yang minat mau kerjasama sama jenengan mau atau Ya alhamdulillah. mau ya Pak? Iya. Kesempatan. Iya, kesempatan kan. Untuk tujuan saya kan ini, Di. Bagaimana petani Danci ini bisa terangkat harga kopi. Misalnya saya ngerosting kopi sampai penjualan jadi bubuk, harga petani di sini kan bisa terangkat tinggi. Itu tujuan saya. Jadi mulai meningkatkan dulu. ekonomi petani Meningkatkan sini ya Pak. ekonomi Ya? petani Danci. Itu tujuan saya. Kebetulan di sini ada kelompok taninya ya Pak? Saya sendiri ketuanya. Oh jadi wow. Iya. Saya sendiri. Masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah berjalan. Jadi Semen selaku ketua punya tujuan buat meningkatkan nilai ekonomi kopi ini khususnya di Danci ini ya Di Pak. Danci. Ya udah Pak, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini kami berada di UMKM Opak Gulung, di mana ownernya berada di tengah-tengah kita, yang namanya Bapak Saudi. Kita di sini dalam rangka tanya jawab atau sharing bersama Bapak Saudi perihal Opak Gulung, UMKM Opak Gulung yang sudah dijalankan selama ini oleh Bapak Saudi. Ini Pak, mau tanya masalah UMKM Opak Gulung sini ya Pak. Iya. Mulai kapan berdiri UMKM Opak Gulung ini Pak? Awal-awalnya saya ini dari tahun 14-an. Dari tahun 2014. 2014. Iya. Sudah Awalnya. Hampir 10 tahun nih. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Sekarang berapa tenaga kerja? Ada berapa karyawan kalau sekarang? Kalau sekarang ini yang sudah kerja di sini 27. 27 orang. Iya, 27 orang. Kalau masuk semua. Kalau masuk semua ya. Iya, gitu kan kadang-kadang kan ada kesibukan di rumah kan. Soalnya kan istilah bukan harian. Borongan kan. Oh, borongan. Iya, borongan. Jadi berapa banyak yang diproduksi? Gajinya tergantung itu. Tergantung pendapatan. Pendapatannya, Pak. Iya, soalnya kan bebas lah. Iya, betul. Bagi saya kan bebas gitu. Iya, nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan gini kan gitu kan. Sehari Jadi produksi gitu. berapa, Pak? Sehari itu bisa 90 kilo, 80 kilo gitu. Tergantung ya tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya ada yang pamit, kalau saya besok nggak masuk gitu. Oh, izin, Jadi ya. dikurangin gitu kan. Untuk kendala dalam produksi Opak Gulung sini Pak, ada Pak? Ya tetap ada masih sih. Tetap ada. Kira-kira apa, Pak? Bahan baku. Kendalanya apa? Dari bahan baku ya sekarang kan mahal ya. G-nya. Nah, dari tepung lagi sekarang lebih melonjak harganya. Semuanya lah bahan-bahannya, semuanya. Itu kalau dari bahan bakunya mahal, apa pengaruh juga dalam penjualannya Pak, harga ikut ditinggikan? Iya kayak gitu bisa bisa jadi penyebab juga perjalanannya. Soalnya kan harga segini dinaikin, harga segini kan ada perubahan istilahnya ya. Kalau udah dinaikin kan udah nutup saya kan. Iya. Nggak kebagian lah istilahnya. Cuma kerja tok misalnya. Kadang-kadang ya bisa ikut punya saya kan. Gitu. Jadi bisa jadi hambatan tapi cuma sebentar. Nanti sudah stabilnya semuanya Harga normal lagi. normal lagi gitu. Kalau itu, Pak, kan sekarang udah gak ada pandemi ya. Iya. Nah, saya tanya perihal yang kemarin pandemi.
Kira-kira ngaruh banget nggak pandemi ke UMKM ini? Ngaruh. Ngaruhnya mungkin di finansial atau di apa? Ya dari Segi produksi apa? produksi Ngurang apa? mengurang. Kurang banget ya. Pak? Kurang Jadi banget. pendapatan itu turun. juga. Turun. Lagi pemasarannya ya juga. Oh gitu ya. Pak. Gitu iya. Jadi pengaruh banyak lah istilahnya. Besar banget pengaruhnya sama UMKM. besar. Bisa 50% Dari biasanya. dari biasanya. Jadi dengan nggak adanya pandemi, udah gak ada pandemi, sekarang keadaannya gimana? Pak? Balik normal lagi atau masih ngerintis naik? Ngerintis naik. Oh, ngerintis mulai naik Iya. dikit. Sekarang ini ngerintis naik berkaitan dengan naikkan harga barang. Kalau dalam segi pemasaran Pak, apa sudah dipasarkan online apa cuma sekedar apa? Dari orang ke orang. Dari orang-orang Pak ke warung gitu Pak? Iya. Dari ya online kadang-kadang ada, cuma yang semestinya ini sales. Oh, ada salesnya. Ada distributornya. Iya, ada distributornya. Enak itu. Kirim ke distributor saya sana kan ada salesnya. Oke. Bisa luar kota kalau kirimnya. Oh, sampai keluar kota, Pak? Bali. Luar Jawa itu berarti sudah. Iya, luar Jawa. Bali, Malang, Madura. Kerjanya Yang orang tiga- sekitar sini ya, Pak? Sekitar sini. Ya ada yang di timur sungai, ada. Ya, tapi kan masih satu lingkungan gitu. Satu ya, Pak? lingkungan utamakan dulu saya. Mengangkat perekonomian gitu Pak. Iya, kalau ada yang di luar misalnya yang mau kerja lah, istilahnya bergabung kesibukan lah. Istilahnya kan Iya. bergabung kesibukan. Iya, bener. Istilahnya kan gitu kan. Jadi ya mari kalau mau ikut bersama. Cuman sistemnya kayak gini. Ya kayak gitu ya, gini, Pak. sistemnya kayak gini. Ini makingnya gimana, Pak? Maksudnya satu plastik gini dihitung per on atau per biji? Per biji. Berapa isinya berapa ini, Pak, kali ini? Kalau Yang besar. besar ini kurang, saya dulu ngitung ada 300-an kayaknya. Satu- Nggak sampai satu box gini? Kalau ini 72. 72. Yang kecil itu 72 72. per gulung ya. Kan iya, dihitung per gulung, Pak? Dihitung per gulung. Mungkin ini ada 150-an ya, Pak? Lebih. Hampir 200 ya? Iya. 200. Ya udah, Pak, mungkin itu aja yang mau kita tanya-tanyakan. Terima kasih informasinya sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat kami. Amin. Semoga UMKM ini lebih cepat maju lagi lah. Amin, gitu. amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini kami akan wawancara bersama owner Asap Cair. Kali ini kita berada di UMKM Asap Cair di Desa Kemiri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Firman. Di sini sama saya Adit dan owner Asap Cair sendiri yaitu Bapak Andre. Selamat sore Pak Andre. Sore. Apa kabar? Sehat Pak. Sehat. Tujuan kami di sini ingin wawancara perihal UMKM yang Anda laksanakan ini, Anda kerjakan. Untuk UMKM sendiri namanya CV Prima Rosendrias. Ya. Untuk UMKM sendiri dari sejarah awalnya itu dari tahun berapa berdiri? Berdiri kalau otak-atik usaha saya sudah mulai 2009 terus terbentuk perusahaan dan menjadi rutinitas pekerjaan itu mulai 2012 sampai sekarang. Itu produk awal yang dihasilkan Asap Cair. Awal Asap Cair. Setelah beberapa tahun berjalan, selain Asap Cair, produksi apa saja? Tetap berbasis asap cair, cuman pengembangan aplikasinya ke berbagai macam produk yang langsung pakai. Contohnya seperti yang di depan kita ini, obat luka yang berbentuk gel untuk antiseptik, untuk buruk kayak gitu. Luka-luka gitu. Ada lagi untuk varian lain untuk menetralisir bau kandang. Ada varian lain untuk mengatasi PMK pada sapi. Jadi banyak macam aplikasi. Jadi itu mungkin produk turunan dari Asap Cair. Betul. Selama menjalankan usaha ini, kendala apa saja yang dialami? Banyak, terutama menyangkut izin edar ya. Karena di Indonesia untuk ngurus izin edar
itu sulit sekali. Kesulitan itu terutama karena birokrasinya itu terlalu panjang dan beberapa kasus itu memang sepertinya sengaja dibuat rumit sehingga untuk kapasitas seperti kami itu mustahil ditebus. Jadi kendala yang selama ini dialami itu izin edar itu ya? Ya, itu utama. Yang utama. di antara kendala-kendala yang lain. Itu kendala yang sangat mempengaruhi sama UMKM itu Ya. Kalau produknya sendiri dari produk unggulnya dulu nih Pak, dari asap cair yang murni, itu dipasarkannya kemana? Kalau asap cair murni biasanya segmentasinya ke industri lain. Jadi kebanyakan yang beli di sini adalah pupuk, produsen pupuk atau produsen pestisida nabati itu yang konsumtif, atau pabrik sarden. Jadi masih ke ranah industri. Untuk yang produk-produk jadi seperti yang depan kita ini baru langsung ke konsumen. Turun ke konsumen. Itu sekabupaten atau provinsi atau sudah seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, bahkan beberapa kita jual ke Malaysia, Singapura. Bahkan sudah ekspor. Ekspor tapi masih dalam lingkup kecil sekali, kapasitas kecil sekali. Itu grade-nya sendiri ada beberapa mungkin saya tahu. Mungkin bisa disebutkan apa bedanya dari grade yang 1, 2, dan 3? Yang pertama keluar itu grade 3, Ya. yang di situ ada tir dan karbon. Sedangkan dalam tir dan karbon itu sebagai zat utama yang karsinogenik. Fungsinya Karsinogenik untuk ini apa, Pak? bersifat racun, bersifat toksik kalau dikonsumsi di area pencernaan. Nah, untuk itu setelah grade 3 maka didestilasi ulang untuk mengeliminasi tir dan karbonnya sehingga hasil destilasinya jadi grade 2. Itu bisa disebut sudah food grade. Kemudian disempurnakan lagi, didestilasi ulang lagi sampai ke grade 1, itu jauh lebih bagus daripada grade 2. Biasanya dipakai untuk bahan baku kebutuhan obat-obat farmasi. Jadi kebanyakan larinya ke farmasi itu. Berimbang ya. Kebanyakan ke retail kita, bukan ke farmasi. Kalau di kendala pemasaran sendiri itu ada kendala tuh? Kalau Dari kendala awal pemasaran, ya awalnya kan kalau memasarkan asap cair orang nggak familiar dengan asap cair. Asap kok cair. Iya. Maka beriring dengan itu ada tuntutan untuk edukasi yang cukup menyita waktu, tidak cukup 1-2 tahun kita untuk penetrasinya. Sampai kita menemukan mitra-mitra strategis dan kemudian jadi rutinitas transaksi. Untuk produksinya, satu kali produksi berapa? Ada 2 unit alat sekarang yang diaktifkan. Yang satu itu setiap hari menghasilkan 150 liter. Kemudian yang satu lagi yang besar per 3 hari itu menghasilkan antara 400 sampai setengah ton. Tiap 3 hari sekali. Jadi itu bisa tiap hari produksi. Tiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan pasar mungkin. Kalau perhitungan per bulan sekitar 5 atau 6 ton lah kita harus adakan barang itu. Itu kayak batas minimal atau maksimal? Itu batas kemampuan kami jual. Oh, kemampuan. Kalau misalnya ada permintaan lebih besar dari itu, tentu saja bisa. Untuk bahan bakunya sendiri itu kan batok kelapa. Kalau misal bahan bakunya itu bukan batok kelapa, apakah masih bisa menghasilkan asap cair? Bisa. Apapun yang dibakar itu akan berakhir jadi cair. Jadi istilah asap cair itu sebenarnya pengertian umum dengan metode media itu dibakar, bukan diuap. Kalau diuap itu kita sebut destilasi basah. Asap cair itu medianya yang dibakar. Jadi kalau misalnya media itu kita ganti sekam atau kayu, itu bisa. Bahkan pun kita ganti plastik
itu bisa asap cairnya juga akan jadi kembali ke minyak bumi atau lebih spesifiknya ke BBM. Mungkin segitu saja Pak ya. Ya, terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas waktunya karena ini sudah sore juga. Mungkin itu wawancara yang bisa kami hadirkan buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.